partisipasinya, kehadirannya, keaktifannya, dan juga sedekahnya yang luar biasa, sehingga subuh bersama ini bisa terus berlanjut dan juga bisa memberikan konsumsi. Ini alhamdulillah beberapa jamaah atau subuh ini sudah memberikan sedekahnya. Semoga Allah berikan balasan yang jauh lebih baik, berkah rezekinya melimpah, mendatangkan banyak kebaikan bagi dirinya, keluarganya, dan bagi kita semuanya. Allahumma amin. Selanjutnya bagi kita juga menjadikan kebiasaan thalabul ilmi, mencari ilmu. Semoga dengan belajar mencari ilmu di pagi hari kita ajak keluarga, anak, istri, suami, insya Allah ini menjadikan keluarga kita semakin hari semakin baik, semakin mendatangkan keberkahan dan kebahagiaan di dunia wal akhirah. Amin. Ya, selanjutnya saya minta keikhlasan para panjenengan semuanya, yaitu mari kita awali ngaji subuh ini dengan berdoa kepada Allah. Yaitu yang pertama tentu doa kita tujukan bagi diri kita sendiri dan keluarga kita agar senantiasa diberikan ampunan oleh Allah, diberikan semakin hari semakin takwa, menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Kemudian juga kita doakan untuk kedua orang tua kita, baik yang masih hidup maupun yang telah dipanggil oleh Allah. Dan juga kita doakan para pengurus atau para pendiri atau jemaah Masjid Al-Hidayah ini seluruhnya, bagi yang telah wafat telah dipanggil oleh Allah, semoga diampuni oleh Allah segala dosanya dan diterima amal baiknya, amal ibadahnya. Dan bagi seluruh jemaah, ya Allah senantiasa berikan rahmatnya, berikan kebaikan-kebaikan di dalam menjalani kehidupan ini. Dan tentu kita juga berdoa agar kita hadir di sini itu menjadikan tambahnya keimanan kita, tambahnya ilmu yang manfaat, sehingga kebaikan-kebaikan itu terus hadir kepada kita dan juga kita bisa membawa kebaikan itu di lingkungan keluarga kita, lingkungan masyarakat kita. Dan pada pagi ini kita mengambil tema yaitu bersama Allah di dalam menjalani kehidupan. Di tema ini kita ambil itu maksud kita melihat bahwa kalau kita bersama Allah berarti kita dijaga oleh Allah. Kalau kita bisa dekat dengan Allah, insya Allah kita bisa selamat dimanapun dan kapanpun berada. Kalau kita bersama Allah itu tidak hanya di masjid, tetapi juga di lingkungan kerja kita, lingkungan bisnis kita. Jadi Islam itu mengajarkan kehidupan itu tidak hanya ketika kita ibadah sholat di masjid. Kalau kita pelaku bisnis di bidang ekonomi, kerja amanah, kalau kita di pemerintahan, di politik, di masyarakat, pendidikan, itu kalau bersama Allah, Islam itu memberikan rahmat, memberikan kebaikan, bukan sebaliknya. Di masjidnya tusuk, tapi ketika keluar dari masjid mendatangkan kemungkaran. Ya. Kemarin juga sudah kita angkat tema tentang sholat itu bisa mencegah kemungkaran. Dan insya Allah dengan tema berikutnya ini bisa nyambung. Mari kita awali berdoa kepada doa yang kita sampaikan di awal tadi dengan baca umur kita.
أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله شهادة محصلة للغفران ومنقذة صاحبه من النيران وموصلة له إلى سبل الجنان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هو الذي خلق الموت والحياة liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Hadirin jamaah sholat subuh yang dirahmati oleh Allah. Tema kali ini bagus sekali. Jadi bahagia bersama Allah. Pada saat saya melihat sebuah acara di TV ya, itu ada sebuah lemparan pertanyaan bagus dari reporter tanya kepada ustadznya. Pertanyaannya begini, kenapa sih kok Allah itu repot-repot nanti buat ada surga dan neraka, ada pahala, ada siksa? Kan sudah itu ya sudah, kenapa kok buat? Bagus pertanyaannya, bagus. Jadi jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah, hidup ini tidak akan bermakna kalau tidak ada surga, tidak ada neraka, tidak ada pahala, ada siksa. Saya berikan sebuah contoh begini ya, agak gampang. Saat ini itu bagi mereka yang dulu di dunia pendidikan, mesti misalkan di SD, SMP, SMA, di pendidikan dasar dan menengah, itu kita itu akan kesulitan ketika anak itu masuk pada jenjang akhir. Kalau SD itu kelas 6, kalau SMP kelas 3, kalau SMA kelas 3 juga, dari kelas 9 kan 6, 7, 8, 9, kelas 9 kalau SMP, kalau SMA berarti 10, 11, 12, kelas 12. Di bagian akhir dari sebuah sesi itu kendalanya rata-rata, saya ngobrol dengan banyak guru, hampir sama. Kalau di sesi akhir itu anak mesti tidak semangat untuk sekolah. Anak kelas 9, kalau SMA anak kelas 12, jadi kelas 3 SMP dan kelas 3 SMA. Kenapa? Karena tidak ada lunas. Tidak ada lunas. Jadi anak sekolah itu buat apa? Belajar buat apa? Nilai toh mesti lulus. Itu sudah hampir semua ya. Makanya kapan hari saya ngobrol ketemu guru SMP negeri di tengah kota, SMP 3, SMP negeri 3 Surabaya. Ustaz, pokoknya anak-anak sudah bisa masuk itu sudah, alhamdulillah. Apalagi dengan kebijakan zonasi di tengah distribusi atau sebaran sekolah itu belum merata di tiap kecamatan. Jadi kelas 3 mereka itu seperti tidak ada semangat sekolah, tidak ada ujian nasional. Jadi toh pasti lulus, toh pasti lulus. Jadi akhirnya guru itu sangat kesulitan untuk memberikan motivasi anak itu agar dia mau belajar, agar sulit sekali. Kenapa? Karena tidak ada lunas. Kemarin dapat kritikan banyak dari siapa? Mantan Pak Pres itu Yusuf Kala, Pak Menteri Pendidikan. Jadi kalau kita ada negara-negara besar, negara-negara yang maju pendidikannya, coba perusahaan-perusahaan besar di Amerika, itu mereka CEO-nya mereka rata-rata mereka berasal dari India. Dan negara-negara pendidikannya maju. Semua negara-negara ini bukan nama beberapa negara-negara semuanya ada ujian akhir, ada UNAS untuk melakukan standarisasi sebuah pendidikan. Nah, kalau tidak ada UNAS terus gimana? Tidak ada standarisasi, hanya nilai itu wajib karuan. Jadi
anak juga enggan untuk belajar. Beda dengan dulu. Dulu itu kalau anak sudah kelas 3, sudah kelas 6, sudah kelas 3 SMP atau SMA, dia mulai semangat dia belajar. Kenapa? Karena ada akhir dari sebuah perjalanan. Dia semangat ya. Wah, ini harus belajar ya, harus lulus ya, harus berhasil. Ada gregetnya belajar itu Pak. Semangat ya, karena dia sedang berada di akhir sebuah perjalanan. Kalau enggak, dia bisa gagal berantakan. Itu dulu. Sehingga Anda itu semangat kalau ada di akhir sebuah perjalanan. Itulah pentingnya mengetahui akhir dari sebuah perjalanan. Nah, kehidupan dunia juga begitu. Kehidupan dunia itu ada akhir dari sebuah perjalanan, ini yang akhir. Pintu masuk pertamanya itu apa? Alam barzakh. Itu sudah masuk kiamat itu. Kiamat sughra. Kenapa? Karena disitulah nanti semua amal sudah berhenti. Maka para ulama nyebut itu kiamat itu. Tapi kiamat sughra. Sudah ada kesempatan lagi untuk melakukan amal. Tinggal menunggu saatnya nanti dibangkitkan, kemudian ditanya amal baikmu berapa, amal jahatnya berapa, jadi kamu di surga atau di neraka. Sudah habis kesempatan untuk melakukan amal kebaikan. Nah, itulah pentingnya kita memahami akhir dari sebuah perjalanan. Jadi termasuk kehidupan dunia. Sehingga kehidupan dunia itu kalau nanti ada surga dan neraka, ada bala, ada sisa, orang menjadi semangat hidup itu. Ada sesuatu yang ingin diraih, ada sesuatu yang didambakan nanti kelak. Apa itu kehidupan akhirat? Sehingga ketika untuk menjawab pertanyaan tadi ya, jadi kenapa harus ada ya agar hidup lebih bermakna kita? Visi kita, hidup kita itu menjadi jelas apa yang kita raih. Jadi Bapak Ibu, itulah kenapa di dalam keimanan kita itu, iman kan landasan orang beragama. Ketika itu rusak maka hancur semua dia agama. Islam ini sebuah konsep hidup yang menuntun manusia bagaimana untuk menjalani kehidupan ini. Nah, Islam itu al-Islam wa aqidatun wa syariah. Aqidah itu bangunan, pondasi, syariat itu bangunan yang di atas di pondasi tadi. Jadi ada pondasi, ada bangunan. Pondasi itu namanya aqidatun, masalah iman. Bangunan di atasnya namanya syariatun, masalah. Artinya apa? Bangunan itu kalau tidak ada pondasi roboh dia. Jadi syariat, jadi orang melakukan amal apapun tanpa akidah yang benar, maka hancur sudah semua bangunan yang dibangun di atasnya. Kenapa? Karena tidak berdiri di atas keyakinan atau akidah yang benar. Nah, di dalam Islam kita diajarkan ada rukun iman, iman kepada Allah, hari akhir, iman kepada Allah, antuminabillahi wa malaikati wa kutubi wa rusuli. Kemudian apa? Wal yaumil akhir wa tu'minu bil qadri khairihi wa syarrihi min Allah Ta'ala. Ada iman kepada Allah, ada iman kepada hari akhir. Itulah pijakan kita. Bapak Ibu, iman kepada Allah itu maksudnya tidak hanya sekedar iman bahwa Allah itu ada, banyak. Kalau orang-orang dulu, orang-orang kafir Quraisy, kemudian orang-orang sebelum seperti orang Yahudi Nasrani, dia bukan orang yang tidak percaya Allah itu ada. Bukan, mereka percaya Allah itu ada. Di Quran diabadikan, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ardh. Kalau kamu orang kafir kamu tanya, man khalaqas samawati wal ardh, siapa yang menciptakan langit dan bumi, la yaqulunnallaha, mereka pasti menjawab Tuhan yang menciptakan langit dan bumi itu Allah. Yakin mereka. Kalau ditanya, makanya kita sampaikan, maksudnya iman kepada Allah itu tidak sekedar iman bahwa Allah itu ada, tapi apa? Iman terhadap Allah dan sifat-sifatnya.
bahwa Allah Maha mengetahui yang dulu, sekarang maupun yang akan datang, bahwa Allah Maha melihat, bahwa Allah Maha mendengar, Allah Maha tahu baik yang jahar maupun yang sirri, yang dohir maupun yang batin. Kita harus yakin. Kenapa? Karena dikabarkan di dalam Al-Qur'anul Karim. Kemudian kita juga diajarkan iman kepada hari akhir. Ada surga, ada neraka, ada pahala, ada siksa. Ini menjadi sandaran hidup kita. Kita yakin bahwa Allah terus mengawasi kita 24 jam. La ta'khudhuhu sinatun wa la naumun. Allah tidak pernah tidur, apalagi Allah tidak pernah ngantuk, apalagi tidur. Wala ya'uduhu hifdzuhuma. Allah itu tidak pernah capek untuk menjaga bumi dan isinya ini. Tidak pernah capek. Jadi Allah pun 24 jam seumur hidup kita selamanya mengawasi kita, melihat kita, mencatat kita. Itu Allah. Terus kita diawasi oleh Allah. Dan kelak perbuatan kita akan dipertanggungjawabkan di hari akhirat nanti. Bapak Ibu, kalau sudah seperti itu maka kita menjadi gamblang. Oh, hidup kita ini ternyata tugas kita hanya satu. Jadi apa? Wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Ya hanya ibadah kepada Allah. Kenapa? Allah selalu mengawasi kita, Allah melihat kita selama kita di dunia, dan kelak akan ditanyakan nanti ketika kita sudah masuk ke yaumul akhirat. Yang pintu pertama adalah alam barzakh. Kita harus kita bertanggungjawabkan. Sehingga menjadi clear seorang muslim itu hidupnya harus seperti apa. Apa tugas kita? Ya, hidup ini berjalan sesuai dengan ketentuan Allah. Karena kita cari ridho Allah. Allah ridho, nanti masuk alam akhirat kita aman. Itu yang saya maksud tadi, hidup bahagia bersama Allah. Artinya apa? Harus alaqatud daimah. Ada interaksi terus menerus, hubungan terus menerus. Alaqatud daimah bainal abdi wa rabbih, antara hamba dengan Rabbnya. Terus menerus. Maksudnya apa? Ketika kita melakukan perbuatan di dunia, itu harus kita pikir dulu. Apakah perbuatan yang kita lakukan itu dampaknya di akhirat nanti apa? Pahala atau sisa? Juga harus terus begitu. Ketika kita kerja, ketika kita berinteraksi dengan orang, ketika kita jual beli, ketika kita utang piutang, ketika kita pilih pemimpin, jadi ketika kita ibadah, ketika kita interaksi dengan tetangga, interaksi dengan teman, semuanya itu pasti akan ditanya satu persatu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan ditanya. Jadi wajib ada alat kebetulan bainar rabbi wal 'abdi fi hayatid dunya. Jadi wajib orang itu di dalam kehidupannya ini terus menerus dia mengingat bahwa ada kaitan antara dia dengan Allah yang ngawasi dia, dan kelak akan harus dia bertanggungjawabkan di akhirat. Harus itu gambaran bagaimana orang Islam itu memahami sebuah kehidupan. Tidak boleh lepas. Tidak boleh lepas. Itu yang saya maksud bahwa bersama Allah kita akan. Bapak Ibu, bersama Allah itu bukan berarti kita terus di masjid dikit terus nah. Jadi seolah-olah kalau nggak dikit tidak bersama Allah. Bersama Allah itu artinya kita sadar benar bahwa kehidupan kita di mana ini diawasi Allah, dicatat oleh Allah untuk nanti kita bertanggungjawab di akhirat. Ketika di masjid kita sadar kita di masjid diawasi Allah. Ketika kita keluar masjid mau kerja diawasi oleh Allah. Ketika kita mau dagang diawasi oleh Allah. Ketika pulang lagi kemudian kita berinteraksi dengan istri kita, dengan anak kita diawasi oleh Allah. Dan kita masuk masjid lagi diawasi oleh Allah. Itu yang dimaksud bahwa hidup harus senantiasa
bersama dengan Allah itu artinya alaqatul daiman bainal abdi wa rabbihi fi hayati. Jadi terus ada kesadaran hubungan antara dia dengan Allah fi kulli makanin, jadi fi kulli waqtin, fi kulli halin, dimanapun kapanpun tidak boleh lepas bahwa dia sedang diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itulah seorang muslim memahami sebuah kehidupan. Sehingga kita masih ingat kisahnya Umar bin Khattab dengan seorang anak kecil penggembala kambing. Jadi ketika dilihat dia punya gembala kambing yang begitu banyak, ditanya oleh Khalifah Umar. Jadi ditanya oleh Khalifah Umar, "Wahai anak kecil, ini apa kambingmu?" "Enggak, ini punya tuan saya. Saya hanya ditugaskan untuk menggembalakan kambing." "Oke, ambil satu aja, kambingnya banyak ya." Apa sama? Tidak berani dia. "Lu kan tidak ada tuan kamu, kenapa kamu tidak berani?" "Ya, saya tidak berani." "Siapa yang melihat dan melihat?" "Ada saya." "Siapa?" "Allah." Ada Allah. Jadi itulah seorang muslim, alaqatul daiman bainal abdi wa rabbih. Terus ada hubungan bahwa dia diawasi Allah, dia dilihat Allah, dia akan dicatat amalnya apapun oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia meyakini bahwa di pundak kiri dan kanannya ada malaikat raqib dan atid yang selalu mencatat amal yang dia lakukan, selalu mencatat semua ucapan yang dia ucapkan meskipun tidak ada orang. Sehingga tidak berani. Harus begitu seorang dimanapun. Itulah sekali lagi yang dimaksud dengan bersama Allah. Kalau sudah begitu, maka kita menjadi sadar bahwa hidup itu tugas kita hanya satu, melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kapanpun, dimanapun, baik di rumah atau di luar rumah, di masjid atau di luar masjid, karena kita merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu seorang muslim. Bukan hanya sekedar kemudian kalau di masjid dia khusyuk, dia zikir banyak, bukan itu. Tetapi dia senantiasa menjaga lisannya, menjaga perbuatannya, menjaga hatinya. Di mana? Termasuk menjaga hatinya. Kenapa Allah tahu? Bisri wa alaniyah. Jadi baik yang zahir maupun yang batin, yang tanpa Allah tahu. Sehingga orang itu kalau seperti ini bersih sudah hatinya, juga tidak punya kasar, tidak punya iri, tidak punya dengki, tidak punya suudon. Kenapa? Dia sadar benar Allah tahu apa yang ada dalam diri kita, zahir maupun yang batin. Makanya orang itu kalau dia mesti ikhlas. Dia tidak punya prasangka baru, prasangka buruk. Hatinya bersih. Itu yang saya maksud bahwa pentingnya kita ini hidup bersama Allah. Artinya Allah selalu bersama kita. Artinya menyadari bahwa kita ini senantiasa ada interaksi dengan Allah. Al-interaksi billah. Ada kaitan kita dengan Allah. Ada Allah yang terus mengawasi kita, terus melihat kita, terus menghadirkan malaikat raqib dan atid di samping kanan dan kiri kita. Setiap saat, kapanpun, dimanapun. Nah, seorang muslim seperti ini. Ketika saya ngobrol seperti ini dengan adik Jawriyah itu, dia bilang, "Wah, Ustaz, ini materi tinggi maksudnya." Ini kalau di kitab namanya hakikat. Saya bilang, ya orang Islam ya ini. Kalau saya pertama yang harus dipahami ya ini orang Islam. Sehingga dia ngerti betul di dunia itu yang dicari apa. Tidak ada materi, tidak ada jabatan, tidak ada kekuasaan. Boleh materi, yang penting diridhoi oleh Allah, caranya benar. Boleh jabatan, yang penting diridhoi oleh Allah, caranya benar. Boleh kekuasaan, yang penting diridhoi oleh Allah, caranya benar. Ngatur sesuai dengan aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Boleh kaya, boleh, yang penting kaya itu diraih dengan caranya diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mesti begitu nanti. Hidup hanya untuk ridha Allah, hidup hanya untuk ibadah. Kalau memahami benar hakikat dan kehidupan. Nah, itulah pentingnya orang itu memahami akhir dari sebuah tujuan. Sehingga hidup ini bermakna dia. Kalau orang itu tahu akhir dari sebuah tujuan, tidak akan berusaha-berusuh, tidak ngawur kalau orang jalan. Kalau orang itu paham benar akhir dari sebuah tujuan itu apa. Bapak Ibu, waktu saya menjelaskan materi ini di sebuah tempat, saya sediakan sebuah film 5 menit, bukan film. Ya saya ingin memberikan contoh aja bahwa memahami akhir dari sebuah kehidupan itu penting, dari sebuah perjalanan itu penting, atau dari sebuah aktivitas itu penting. Saya sediakan film durasinya 5 menit.
apa ya, bukan film video, isinya itu tentang seorang tukang kayu yang profesional. Dia ada kayu gelondongan kemudian dipahat. Dapat setengah menit saya pause, berhenti. Yang hadir saya tanya, jenengan yang hadir ini tahu nggak pemahat ini mau buat apa? Nggak tahu, Ustaz. Oke, saya teruskan. Videonya 2 menit. Setengah menit lagi saya teruskan. Sampai 1 menit. Saya pause lagi 1 menit. Sudah tahu mau buat apa? Nggak tahu, Ustaz. Oke, saya teruskan. Agak lama sampai 1 menit. Berarti 2 menit. Sudah tahu? Belum tahu, Ustaz. Baru betul yang ketiga, 3 menit ketiga itu baru. Oh iya, mau buat ini. Asal buat naga. Buat naga bagus. Dia jadi. Saya bilang begini. Tukang kayu tadi ketika memotong kayu dipahami itu pada saat pahatan pertama kira-kira tahu nggak dia nanti mau buat apa? Tukang kayunya tahu kan? Dia sangat jelas tergambar di benak dia mau buat bentuk apa. Setiap tahap itu sangat berarti bagi si tukang kayu ini. Seandainya si tukang kayu ini salah di tahapan pertama, jadi tidak itu nanti? Tidak jadi. Jadi dengan saya kasih gelondongan kayu ya. Kemudian saya minta, Pak ini tolong dibuatkan terompah kelopeng. Kira-kira langkah pertama itu kita membuat kubus atau balok? Kalau buat kelopeng pasti balok kan kira. Begitu langkah awal itu kita bentuk kubus, nggak jadi itu kalau kelopeng. Kelopeng bentuknya apa? Kan balok panjang. Ada panjang, ada lebar, ada tinggi. Kalau kita langsung kita potong-potong jadi balok, nggak jadi sudah kelopeng. Jadi sama dengan tahu kelopeng bukan? Terompah. Kan langkah barang langkah sekarang di apel kan banyak mas ya. Jadi kalau orang itu buat kubus tidak jadi dia mesti buat balok dulu untuk bisa menjadi menjadi kelopeng tadi. Artinya apa? Langkah apa yang dia lakukan? Kenapa dia harus membuat balok? Karena tahu akhir dari sebuah perjalanan itu dia, sehingga saya harus buat balok. Demikian juga tukang pahat tadi itu. Langkah demi langkah bagi dia itu sangat berarti. Kenapa harus membuat seperti itu? Karena dia mau membuat bentuk ini. Itulah orang itu ketika memahami akhir dari sebuah perjalanan. Demikian pula orang hidup. Orang hidup itu kalau dia tahu akhir dari sebuah tujuan yang dia raih, maka dia tidak sembarangan hidup itu. Segampang sepenting kemenangan, yang penting itu, yang penting dapat uang. Segampang yang penting sudah lain tenang. Itu so scary, ini begitu nanti. Kenapa? Karena dia lupa dengan atau tidak tahu tujuan akhirnya. Tidak tahu dia, sehingga dia hidup seenaknya saja. Jadi Bapak Ibu, sekali lagi itulah seorang muslim itu bagaimana dia harus memahami kehidupan. Makanya kan bahwa sholatul sunnah wal insa lillah ya'budun, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia itu kecuali itu beribadah kepada. Maksudnya bukan disuruh di masjid terus enggak, disuruh zikir terus, jadi semua kemana-mana bawa tasbih kerja, bawa tasbih jual bawa, bukan itu. Zikir itu salah satu ibadah. Tapi jangan kerja biniatin ini mencukupi nafkah dari keluarga ibadah itu. Jangan kerja keluar ibadah. Sama zikir juga ibadah. Tapi zikir itu hukumnya tidak wajib. Kerja justru wajib hukumnya. Tetapi orang pahami ibadah itu kan salah. Ibadah itu hanya sekedar di masjid duduk, jadi kemudian mengucapkan lisannya. Jadi termasuk kita di luar menjaga ucapan kita agar tidak menyakitkan orang, tidak menyinggung orang, tidak menghina orang, tidak menjelekkan orang, tidak ngerasani orang. Itu bagian dari ibadah. Tetapi kalau orang itu dia di dalam masjid dia subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah.
Begitu keluar mulai ya tetangganya. Kalau lagi ini juga saya lagi. Kalau lagi itu mulai itu dia tidak menjaga dia lisannya, tidak melakukan ibadah dia. Ibadah di lisan dia. Gak ada gunanya itu. Nah, kenapa itu terjadi tadi? Memahami hakikat sebagai kehidupan itu salah. Bahwa hidup itu kita diawasi oleh Allah. Allah mengutus malaikat untuk mencatat amal kita dan kelak apapun yang kita lakukan akan kita pertanggungjawabkan di yaumul akhirat. Oleh karena itu Bapak sekalian, bagaimana agar itu bisa satu belajar belajar agar hidup kita ini berjalan sesuai dengan ketentuan yang diridhoi oleh Allah. Di mana itu ketentuan diridhoi Allah? Ya di dalam Islam, di dalam Quran dan Sunnah. Makanya aturan itu tidak hanya dibaca ya, tetapi dipelajari isinya. Dibaca itu pahala karena mukjizat ya. Tetapi fungsi utama adalah mengatur kehidupan kita. Kita pelajari isinya agar hidup kita itu bisa berjalan sesuai dengan yang ditetapkan Allah baik dalam Quran maupun Sunnah. Kalau itu sudah kita ikuti dijamin oleh Allah. Man a'rada faman ittaba hudaya fala yadhillu wa la yashqa. Barang siapa yang mengikuti petunjukku Quran dan Sunnah maka fala yadhillu wa la yashqa. Tidak akan susah dia. Jadi kita ini kan ya, sudah kamu itu santai aja, kamu ibadah dan tugasmu itu kamu melakukan apa yang saya ridhoi. Di dunia ini cuma itu. Kerja cari kerja yang saya ridhoi. Jadi utang-utang cari utang-utang yang saya ridhoi. Jadi bergaul dan ngomong berucap yang saya ridhoi. Jangan menghina, jangan jelek, jangan menyakitkan, jangan ngerasain dan seterusnya. Tidak apa-apa, yang penting melakukan amal yang saya ridhoi, tidak melanggar dengan ketentuan saya. Kalau kita ikuti kata Allah, fala yadhillu, enak sudah hidupmu itu. Tinggal yakin apa? Kalau orang pun mestinya dia yakin, dijamin oleh Allah, tidak susah, tidak susah. Aman fit dunia wal akhirah. Nah itulah yang mesti kita lakukan. Bapak Ibu, tugas pertama belajar ya. Kita sematkan seperti ini. Sebenarnya kita sematkan. Belajar itu tidak hanya sekedar frekuensinya, tapi apa? Kualitas belajar Islam itu belajar Islam itu yang paling efektif belajar sesuai dengan kebutuhan kita. Belajar Islam itu banyak ya, tapi harus sesuai dengan kebutuhan. Yang kedua setelah belajar, yang kedua kita amalkan. Kita ngaji, kita tahu, kita pandai, kita amalkan. Tidak ada gunanya. Nah, yang ketiga berinteraksilah, bergaulah dengan orang-orang yang sama-sama bisa mensupport keimanan kita. Kalau ada puji itu kumpul orang soleh, ya itu benar. Jadi Bapak Ibu itu mungkin yang pengantar sudah hampir 40 menit saya sampaikan. Jadi saya kembalikan ke moderator. Baik. Terima kasih kemarin kita sampaikan oleh Ustaz dari paparan tadi menjadi gambaran ya bahwa kenapa kita harus taat kepada Allah, kenapa kita rela berkorban mengeluarkan harta untuk di jalan Allah, mengapa kita dengan berat atau ringan melangkahkan kaki untuk mendatangi majelis, untuk sholat berjamaah di gelap gulita. Karena insya Allah karena antara jamaahnya dipaham, inilah makna hidup kita beribadah kepada Allah yang akan kita raih. Bapak Ibu sekalian, dari gambaran materi tadi adalah beliau sampaikan, saya berikan kesempatan untuk bertanya. Monggo. Kalau ada pertanyaan, ini masih gelap ya. Kalau sarapannya belum itu ya, monggo Bapak Ibu silakan dari gambaran tadi silakan ada pertanyaan, monggo. Ada sebelah kiri,
Oke, monggo. Dari Pak Syah sinten? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon penjelasan masalah takwa. Terima kasih. Mohon penjelasan masalah takwa. Pertanyaannya singkat, jelas, padat, mantap. Ada lagi sebelah sisi depan. Pak, yang depan ini sudah jelas? 11. Sisi kanan, enggak? Atau di luar, di belakang? Tidak ada. Iya. Monggo saya. Ya, jadi ada satu tentang takwa. Contoh mohon dijelaskan tentang takwa. Takwa itu secara umum para ulama mendefinisikan al-qiyam bil mawajib wa ijtinab bil mahal. Jadi melakukan yang wajib dan menjauhi yang haram. Apa yang wajib banyak semuanya? Atau ada kalau secara bahasa takwa itu kan begini, melakukan yang wajib dan menjauhi yang larang, yang dilarang Allah. Sehingga orang itu melakukan yang wajib dan menjauhi yang dilarang, dia akan selamat dari kelak azab Allah di akhirat, akan selamat. Sehingga saya jelaskan kalau itu tadi menjelaskan takwa itu kan dari kata wakoya koya. Jadi itu takai, perisai. Kenapa? Karena dengan takwa itu akan menjadi perisai, menjadi hijab, sehingga itu orang selamat dari jilatan api neraka. Jadi makanya disebut takwa dari kata wakoya itu tameng atau perisai. Perisai dari apa? Jilatan api neraka. Apa itu? Ya al-qiyam bil mawajib wa ijtinab bil mahar. Melakukan yang wajib dan menjauhi yang dilarang. Cirinya banyak ya, sehingga ulama merumuskan sederhana begitu. Di antaranya misalkan dalam surat apa? Al-Islam ini surat Al-Islam dari kitab al-Muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib. Al-Quran ini petunjuk bagi orang yang bertakwa. Tidak ada keraguan di dalamnya Al-Quran. La raiba fihi la syakka annahu ja'a min indillah wa annahu haqqun. Jadi tidak ada keraguan bahwa Al-Quran dari Allah. Kemudian yang kedua bahwa isinya benar. Tidak ada keraguan. Kesalahan satu pun tidak ada kesalahan. Keraguan juga tidak ada. Hanya saja itu dalil mutakib yang bisa menggunakan Al-Quran sebagai petunjuk hanya orang bertakwa. Apa cirinya? Alladzina yu'minuna bil ghaib. Percaya dengan yang gaib. Kalau orang tidak percaya dengan yang gaib, tidak bisa itu menjadikan Quran sebagai petunjuk, tidak bisa. Quran dibaca tapi tidak diikuti isinya. Kenapa? Karena dia tidak masuk kategori takwa. Kenapa tidak takwa? Karena dia tidak bisa percaya dengan yang gaib. Apa yang gaib? Ada surga, ada neraka, ada pahala, ada siksa, ada raqib, ada atid yang selalu mencatat kita. Ada malaikat yang selalu mencatat ucapan kita, lisan kita, sekecil apapun dicatat. Kalau dia tidak percaya tidak bisa. Itu kan barang gaib. Gaib itu kan kullu ma qaba'aka, sesuatu yang kita tidak bisa menjangkau atau tidak bisa melihat. Itu gaib. Apa ya? Malaikat, jin, syaitan, surga, neraka, pahala, siksa, ini gaib. Tapi dikabarkan di Quran. Jadi bahwa Allah senantiasa menghadirkan malaikat di samping kanan kiri kita ketika kita mengucapkan. Tidak ada satupun ucapan yang ketika kita berucap kemudian pasti dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh malaikat Allah. Dikabarkan dalam Quran itu pasti ada malaikat yang ada di kanan kiri kita yang dia akan mencatat apa yang kita sampaikan. Nah kalau dia tidak percaya itu kan kabar gaib ya. Maka tidak bisa, memang Al-Quran tidak ada gunanya. Al-Quran itu hudan lil muttaqin, dia akan menjadi petunjuk bagi siapa? Orang bertakwa. Kalau tidak bertakwa tidak bisa. Apa jadi takwa? Alladzina yu'minuna bil ghaib. Itu di surat pertama sudah dijelaskan. Quran itu penting. Dia petunjuk. Bisa ngasih arahan, guidance, petunjuk jalan yang benar. Satu syaratnya takwa. Kalau tidak takwa tidak bisa ya. Dikasih Quran diremehkan, dikasih Quran ditabrak, dikasih Quran dia tidak mau. Kenapa? Wajar dan tidak memiliki kriteria takwa. Al-Quran hanya berguna hanya bagi orang takwa saja. Cirinya apa? Alladzina yu'minuna bil ghaib.
yakin bahwa Allah mengawasi dia. Bapak Ibu, makanya keimanan ini itu kan landasan di dalam kehidupan orang muslim. Kalau tidak iman tidak bisa semua. Iman itu kan yakin. Di antaranya yakin pada yang goib. Yakin yang goib itu kan berikan iman billah wa malaikati wa kutubi wa rusul. Ada malaikat-malaikat Allah yang mencatat kita, mengawasi kita. Jadi apa yang kita lakukan pasti dicatat. Ada malaikat-malaikat Allah dan kita diminta iman itu, iman billah. Dan yang kedua, iman kedua wal malaikati, dan percaya bahwa Allah punya malaikat-malaikat yang menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dia tidak percaya tidak bisa. Allah ngabarkan nanti di neraka itu orang akan diberikan ganjaran sesuai dengan amalnya. Kalau baik di surga, kalau dia jadi neraka. Kalau memberikan gambaran nanti di neraka itu orang-orang yang mujrimun, orang-orang yang melakukan perbuatan yang jahat. Apa itu dulu sudah pernah saya ceritakan. Dia akan dirantai oleh Allah, tangannya dan kakinya dijadikan satu rombongan. Rantainya itu kalau saya di surat At-Talaq sama surat Ibrahim ada dua itu. Rantainya itu nyambung ya, dari yang belakang ke depan, ke belakang terus nyambung. Jadi dirantai oleh Allah, itu dikirim masuk ke dibakar oleh api. Jadi tidak ada makanan di sana, sangat panas dia. Jadi dia kalau ada makanan namanya diantaranya dalam mereka kan buah zakum, pohon zakum. Pohon zakum itu dijelaskan dalam sebuah riwayat kalau itu pohon zakum itu ditanam di neraka ditanam di dunia meledak itu bumi dari sini. Nah, makanan penduduk neraka itu pohon zakum itu. Tapi karena tidak ada yang lain gimana? Dimakan itu buah zakum. Ketika dimakan saking laparnya, saking hausnya, akhirnya kemudian isi perutnya terbuai dia keluar morat-marit isinya. Dijelaskan di dalam lalu dari bahwa nanti bajunya penduduk neraka itu kali terjemahkan ter ini seperti cairan aspal, benda cair disebut baju itu karena dia dilumuri, jadi digerujuk disiram tubuhnya oleh cairan tadi. Cairan itu seperti aspal. Dia ini kalau kena api mudah terbakar ya. Jadi badannya hitam semua, ya disiram namanya. Itu baju yang dipakai oleh penduduk neraka dilumuri dengan itu. Agar apa? Karena ini kalau kena jirat nanti sedikit saja dia langsung terbakar seperti bensin. Itu baju penduduk neraka. Nah kalau dengan orang yang baca Al-Quran, dia tidak percaya dengan kabar yang dikabarkan oleh Allah seperti ini, maka wajar dalam kehidupan dunia dia semua ditabrak. Makanya syarat pertama kan Allah jelaskan dalam surat Al-Baqarah hudan lil muttaqin. Ini dalam Al-Quran ini tidak ada keraguan, mesti benar di dalamnya. Cuma ini bisa tunjuk siapa? Hudan lil muttaqin. Hanya orang yang bertakwa yang bisa menjadi Al-Quran sebagai petunjuk bagi dia. Apa jadinya? Alladzina yu'minuna bil ghaib. Dia percaya dengan yang gaib. Percaya bahwa Allah memberikan malaikat kanan dan kiri kita, mencatat amal kita, mencatat perbuatan kita, mencatat lisan kita. Kemudian kelak ada surga dan neraka, dan nanti sudah saya jelaskan bagaimana kondisi penduduk neraka itu. Jadi tidak perlu biasa minta syahikon wa yatahur dan itu di dalam surat apa? Al-Mulk. Dan ketika mereka tidak fiha, ketika mereka dilemparkan dalam neraka, sami'la syahikon wa yatahur, maka orang yang mau dilemparkan ke neraka itu dia mendengar siapa? Jeritan dari penduduk neraka yang begitu melengking karena sakit-sakitnya disiksa. Kalau anak kecil bu, saya waktu mengantarkan anak saya kita di luar kan ada pesertanya yang nunggu anak saya kan menangis. Akhirnya yang nunggu yang di luar tidak jadi, tidak mau diberikan, tidak mau disitan ya, karena dengar anak saya itu jerit waktu disitan itu, tidak mau disitan. Nanti di neraka juga begitu, penduduk neraka yang antri yang berhenti tadi kakinya, ketika dilantarkan diceritakan dalam surat Al-Mulk, idza ulqu fiha sami'la syahikon wa yatahur. Ketika mereka akan dilempar ke neraka, maka sami'la syahikon, mereka akan mendengar jeritan penduduk neraka yang begitu melengking karena sakit-sakitnya disiksa. Wa yatahur dalam kondisi yang api itu berkobar-kobar. Dia mendengar itu bagaimana sakitnya penduduk neraka itu ketika disiksa. Nah ini mau antri dia untuk dilemparkan ke dalam neraka. Nah kalau ini tidak percaya, maka sudah Al-Quran tidak ada gunanya itu. Kenapa? Karena
sebar ini beritanya berita gaib, tapi dikabarkan dalam Al-Qur'an dari. Nah, Bapak sekalian, pertama kali yang harus kita bangun adalah tadi. Jadi makanya disebut dengan rukun iman itu, iman pada Allah, iman pada malaikat, iman pada nanti nabilah, kepada tadi, kutubi, rusuli, wal yaumil akhir. Ada hari akhir. Berarti menabur qadar khairu wa syarri min Allah Taala, dan kepada takdir Allah. Jadi tambah takwa, qiyam bil wajib. Lakukan aja semua perintah Allah dan jauhi larangan. Insya Allah aman. Sehingga para ulama itu jelaskan takwa itu kok dari kata apa yakin kau itu tameng. Kenapa? Karena dengan melakukan ketaatan, menjauhi yang dilarang, itu akan menjadi perisai bagi kita untuk bisa selamat dari jilatan api neraka dengan takwa. Cirinya apa? Percaya dengan yang gaib. Jadi Bapak Ibu, makanya kan jalannya tadi sama. Jalan al-iman itu yasid bil ilmi. Iman ini bisa meningkat kualitasnya dengan apa? Belajar Islam. Kita tahu gambaran surga, kita tahu gambaran neraka seperti tadi. Itu semakin meningkatkan keimanan kita. Jadi al-iman itu yazidu bil ilmi wa ta'ati. Kalau kita sudah tahu, maka kita lakukan perintah dengan ketaatan. Jadi dengan ilmu belajar seperti ini dan dengan ketaatan, maka kualitas iman itu semakin meningkat. Aduh, ternyata begitu ya di belakang. Sehingga kita semakin mantap. Mana kalau ada khotib Jumat, Bayanul hadirun ittaqullah. Mari kita tingkatkan keimanan kita kepada Allah. Dengan cara apa? Ya bil ilmi wa ta'ah. Dengan ilmu dan ketaatan. Tanpa belajar ilmu tidak bisa. Kalau kita tidak belajar, tidak ngerti kita di neraka itu seperti apa, penduduk neraka kondisinya bagaimana, disiksa dengan apa, bajunya bagaimana, makannya seperti apa, kita tidak tahu. Tapi dengan ngaji kita akan tahu ternyata seperti itu. Sehingga kemudian kita khawatir. Bapak Ibu, ketika orang Islam mengkaji, dia tahu ternyata begitu. Siksa Allah. Wa'lamu anna Allah syadidul iqab yang saya baca tadi. Wa Allah sangat pedih. Kemudian dia takut atau dia nangis ketika dosa-dosanya yang dulu. Takutnya orang mukmin dengan azab Allah. Nangisnya orang mukmin ketika dia tahu azab Allah di neraka begini. Kemudian dia ingat dengan dosa-dosanya dulu sebelum ngaji. Masa itu bohong ini. Tangisnya kita itu menggugurkan dosa-dosa kita. Kenapa itu buah keimanan? Saking takutnya ya. Nah, ternyata begitu ya. Kemudian dia ingat, oh ternyata dulu sama. Nanti gimana kerja akhirat? Kemudian nangis ingat dosa. Lah, nangis itu menggugurkan dosa-dosa kita. Saya ketika ngaji ini di masjid tempat saya, daerah Semogo, dan ada peserta itu mendekati saya. Beliau namanya Pak Wahyu. Beliau dulu kakakku, orang yang tinggi besar. Beliau Ustaz, saya masih ganjalan. Ada apa? Saat itu masih beliau karam. Itu pernah membalik orang sampai apa? Ngecat. Beliau ingin cari orang itu. Karena setelah saya jelaskan beliau, setelah saya jelaskan beliau, saya tidak bisa bayangkan nanti gimana saya belum ketemu. Saya sudah tidak tahu di mana. Saya bilang tidak ada caranya, jadi yang istighfar. Minta ampun pada Allah. Karena kalau tanpa saya tidak tahu cara. Jadi itulah pentingnya keimanan. Jadi pentingnya memahami akhir dari sebuah perjalanan bahwa nanti ada perhitungan terhadap semuanya kita. Dan itulah yang dimaksud sa'adah. Jadi hidup bahagia bersama Allah itu bukan sekedar zikir saja dalam masjid, tetapi bagaimana hidup kita yang berjalan sesuai dengan yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya dalam Al-Quran. Nah itu dengan cara apa? Seperti belajar begini, belajar ini. Semakin belajar dan semakin tahu, maka al-iman itu ya situ bilang itu ta'ah. Iman itu dengan ilmu, ngaji begini, ta'ah dan mengamalkan apa yang kita lakukan. Wayang kusut iman akan merosot degradasi kapan? Itu bil ma'asi. Ketika kita sudah ngerti, ketika kita sudah paham
pengertian kita kemana kita pakai, kita tabrak. Nah itu bukan mengokohkan iman, bukan membersihkan iman, tapi mendegradasi keimanan kita. Semakin luas, semakin jauh. Jadi orang itu kalau dia iman, orang salah wajar, tidak ada orang yang maksud ada. Di dalam surat Al-Imran gitu, orang takwa itu bukan orang yang pernah salah, tapi orang yang ketika salah diingatkan mau kembali itu orang takwa. Jadi dia salah, ketika salah diingatkan dia kembali ke jalan yang benar. Tidak ada yang bagi orang yang bertakwa, yang terbiasa melakukan ketaatan, ketika dia melakukan dosa itu seperti dia tertimpa sebuah gunung. Bagi orang bertakwa, orang yang bertakwa, orang yang ketika orang di akhirat itu begini, siksanya begini. Ketika dia melakukan kesalahan sedikit saja, itu rasanya seperti ditimpa gunung. Tetapi bagi mereka yang terbiasa melakukan maksiat, itu ketika dia melakukan maksiat itu seperti ada lalat yang nempel di hidungnya gitu, tidak terasa. Kenapa? Saking seringnya. Jadi dalam Al-Quran disebut kalau semakin lama semakin dosa itu semakin lama semakin lama seperti debu yang ada di kaca, semakin lama semakin banyak sehingga orang itu kalau bisa melakukan kemaksiatan, dia seperti tadi lalat yang nempel di hidung tidak terasa. Tapi kalau orang bertakwa, karena ngerti konsekuensi nanti dia akhirat, melakukan kesalahan sedikit saja, itu seperti dia tertimpa sebuah gunung yang besarnya. Jadi kenapa? Karena saya takutnya dengan nanti perhitungan di hari akhirat. Takutnya kita, nangisnya kita karena takut azab dan takut dengan dosa-dosa kita yang dulu itu akan melelehkan menghapus dosa-dosa kita. Bapak Ibu, mungkin itu ya. Atau ada lagi? Oh itu ada pertanyaan. Setelah mendapatkan penjelasan tentang takwa dan puasanya, lalu kemudian ketika kita mengajak untuk mempelajari Al-Quran, tidak sekedar yang saya katakan membaca, tapi mempelajari Al-Quran. Begitu sulitnya kita untuk itu. Padahal syarat orang takwa itu nantinya ya terkait dengan bagaimana mempelajari Al-Quran dan Al-Quran. Yang pertama, yang kedua, tolong dijelaskan tentang syafaat. Ketika kita di bulan Maulid sampai pada Maulid itu begitu gembira orang memperingati Maulid, yang intinya seringkali pemahaman masyarakat kita tidak terlalu santri, tidak terlalu kuat dalam ibadah, tapi yang penting adalah sholat. Terkait dengan itu kemudian tolong kami jelaskan bagaimana sebenarnya tentang syafaat. Terima kasih. Di belakang dengar pertanyaannya? Ya, dengar ya. Jadi pertanyaan dari Ustaz Fadil tadi itu menyampaikan begitu sulitnya mengajak orang bertakwa itu. Ya. Yang kedua adalah kadang orang itu tidak banyak ketaatan, tapi karena ingin mendapat syafaat ketika Maulid begitu ketika bertanya bersolawat karena ingin mendapat syafaat. Nah, syafaat itu seperti apa? Begitu belajar mengaji. Ya, saya jawab tadi yang kedua ya. Nah, syafaat Nabi SAW. Bapak yang pertama bahwa Nabi diutus oleh Allah sebagai Rasul itu bagian dari iman yang besar. Karena tanpa beliau kita tidak akan besar. Jadi dari beliau dan sahabatnya dan tabiin terus sampai bawahnya sampai ke kita. Nabi kita memberikan ikhbar bahwa kullu umat yadkhuluna jannah. Setiap umat itu nanti akan masuk surga pasti. Masuk surga
Tetapi hilang apa? Kecuali mereka yang enggak untuk masuk surga. Jadi kata Nabi nanti ada orang yang masuk surga tidak mau. Semua itu masuk surga, tapi ada yang tidak mau. Siapa kata Nabi? Jadi man asoni faqad aba. Jadi kata Nabi man atawani dakhala jannah wa man asoni faqad aba. Yang dia mau ikuti perintahku, dia jannah, dakhala jannah. Wa man asoni tapi dia melanggar perintahku, faqad aba. Itu berarti dia dan masuk surga. Dia tidak bisa masuk surga. Satu. Yang kedua, Abu Lahab itu dia diceritakan oleh Nabi SAW dalam sebuah riwayat. Dia ini kan disiksa di neraka karena Abu Lahab itu jahat. Jadi, tetapi dia setiap hari Senin sisanya diringankan oleh Allah. Setiap hari Senin. Kemudian ditanya, kenapa Abu kamu setiap hari Senin diringankan siksa? Dia menjawab, karena dulu saat di dunia saya itu merasa bergembira terhadap lahirnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dia bangga punya ponakan laki-laki. Orang Arab itu kalau punya anak laki-laki bangga. Kalau perempuan waktu itu jahiliyah dibunuh, dikuburkan begitu. Kalau punya anak perempuan, tapi kalau punya anak laki bangga deh. Wah lahir ponakan perempuan, laki, namanya Muhammad. Senang dia. Bentuk rasa syukurnya itu dia membebaskan budak yang dia punya, si Abu Lahab. Jadi karena amal itulah diriwayatkan apa perasaan senang dia ketika lahirnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu, sehingga ketika dia disiksa setiap hari Senin dia mendapat bonus seperti itu, tidak disiksa setiap hari Senin. Tetapi saya ingin sampaikan kepada jamaah sekalian bahwa artinya meskipun dia merasa senang dengan kelahiran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, pamannya Nabi Lahab, tetapi ternyata wujud kesenangan itu tidak menyelamatkan dia dari jilatan neraka. Kenapa? Karena jilatan neraka itu tidak cukup hanya diwujudkan dengan perasaan senang, bersyukur terhadap lahirnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak cukup. Kalau kemudian dia bersyukur, dia bersolawat, tetapi pada kesehariannya itu dia justru menabrak aturan yang diberikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak bisa. Itulah masuk kategori orang-orang yang apa tadi enggak, itu masuk surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Karena tidak mau kepada Nabi. Belum mati itu belum jannata. Semua akan masuk ke ilaman apa kecuali orang yang enggak. Siapa yang enggak? Man atau alif akot dakhala jannah. Barang siapa yang dia mengikuti perintahku masuk surga, baman asori fakot apa. Tetapi orang yang dia melanggar perintahku fakot apa. Nah dia yang masuk kepada orang yang masalah tadi. Jadi Bapak Ibu sekalian, Maulidun Nabi, perasaan senang dan kelahiran Nabi itu tidak apa-apa. Tetapi yang tidak boleh adalah bahwa mencukupkan diri dengan bersyukur atas kelahiran Nabi, tetapi menabrak aturan-aturan yang diberikan. Nah itu tidak akan menyelamatkan dari jilatan Nabi. Jadi tidak boleh, tetap harus jadi bersyukur itu diimbangi dengan mengikuti perintah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa begitu? Buktinya Abu Lahab itu dia senang dengan kelahiran Nabi, syukuran dengan cara membebaskan budak. Budak itu pada saat itu harta karun yang melimpah ya, budak yang kaya orang kalau punya banyak budak itu dibebaskan, sudah kamu bebas sekarang jadi budak. Jadi itu dibebaskan sebagai bentuk rasa syukur tetap kelahiran kemenangan dari Rasulullah Muhammad SAW. Jadi ternyata tidak menyelamatkan dia dari jilatan atau neraka yang di Abu Lahab. Hanya di Senin aja. Ya masa kita tidak apa-apa lah, pokoknya di Senin kan di sana. Tahu lain dan fa'alamu anna Allah syadidul iqab. Jadi ketahuilah bahwa dari adab Allah itu begitu di syadidul iqab, jadi sangat di adab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itu yang pertanyaan
membebaskan orang mengajak kepada kebaikan. Jadi Bapak Ibu, Nabi gini, khufidal jannah maka khufidal nar syahwati, dan jalan ke surga itu jalan neraka dikelilingi sesuatu yang syahwat, sesuatu yang enak. Bahwa kita jalan diberi makan, sebaliknya jalan menuju ke surga itu dikelilingi sesuatu yang tidak enak. Dan syaitan juga begitu, dalam Al-Quran jelas syaitan itu akan membungkus. Jadi kejahatan-kejahatan bentuk masa tertentu dengan bungkusan yang bagus. Itu syaitan. Tetapi endingnya bahaya. Bagi kita orang mukmin cukup dengan ikhbar dari Allah bahwa ini sebagai kesalahan kita. Kenapa? Karena kita tidak akan bisa melihat dampak dari sebuah kejahatan kecuali itu sudah berlangsung sekian lama. Contoh, saya sampaikan tentang larangan riba. Larangan riba. Riba itu dampaknya akan bisa dirasakan kalau dalam skala besar. Itu bukan 1-2 tahun, bisa 10 sampai 25 tahun. Jadi dalam skala besar kalau orang usaha itu ratusan bukan sampai triliunan. Dan itu kalau di dalam hitungan bank itu kan bunganya bunga majemuk. Saya sampaikan bunga majemuk itu bunga yang perkembangan bunganya itu mengikuti deret kur, bukan deret hitung. Kalau dari hitung itu 1, 2, 3, 4 itu dari hitung. Tapi dari kur itu dari 2 menjadi 4, 4 menjadi 8, 8 menjadi 16, 16 32, 32, 64. Itu dari ukur. Jadi itu bunga majemuk. Itu 20 sampai 25 tahun ke depan baru terasa. Orang terjebak utang dengan ratusan atau miliaran akan terasa dampaknya. Dan orang tidak akan mampu melihat dampak itu 20-25 tahun ke depan. Allah sejak awal kabarnya jangan dilakukan. Jangan dilakukan apa? Jadi itu satu. Contoh yang kedua misalkan di luar negeri sekarang mereka lagi bingung karena ada masalah pada pertumbuhan penduduk mereka. Mereka kan menganut namanya free child atau bebas anak. Mereka tidak suka punya anak, tidak suka punya ikatan pernikahan. Kenapa harus nikah? Kenapa harus punya anak? Kan tanpa nikah kita bisa mendapatkan kebahagiaan itu. Ya transaksi di tempat-tempat prostitusi mereka. Toh kita bisa dapatkan. Jadi di Jepang, di Eropa ini mereka ada masalah dari si pertumbuhan penduduk. Kenapa? Karena gara-gara menganut paham tidak perlu ada ikatan pernikahan. Tidak perlu punya anak, karena dianggap pernikahan itu ngerepoti, anak itu ngerepoti. Sehingga mereka, toh kita bisa tanpa nikah, itu bisa kita dapatkan di tempat-tempat prostitusi. Apa yang terjadi? 10-20 tahun ke depan baru mereka merasa sekarang ini. Kenapa? Karena angka kelahiran minim. Kalau angka kelahiran minim, berarti penduduk yang ada itu secara makro ya, itu hanya penduduk usia yang non produktif. Coba Bapak Ibu kalau sekarang produktif 35, 40, 20 sampai 25 tahun ke depan berapa usia mereka? 60 sampai 65. Mereka non produktif. Sementara kelahiran 0. Sehingga mereka bingung di sana. Jadi di sana bingung mereka. Kenapa? Karena usia produktif sudah tidak ada. Sementara ini usia yang sudah 45, 50 mulai masuk pensiun. Ya. Sehingga pemerintah di sana bingung menstimulasi warganya, masyarakat. Kalau mau punya banyak anak disubsidi, kalau mau punya istri lagi disubsidi, kalau mau nikah disubsidi. Wah, bapak-bapak itu nanti satu. Jadi di Barat itu bingung dia, di Jepang itu bingung. Coba di dalam Islam ya, jika dengan ikatan pernikahan ada anak, itu sebagai sebuah ibadah, tidak ada masalah. Tetapi orang bisa melihat masalah. Nah, orang tidak akan bisa melihat masalah. Masalah itu kan bukan masalah pribadi, tapi masalah komunal, sistem masyarakat. Masyarakat Jepang, mereka bingung sudah. Ada masalah pada demografi, pertumbuhan penduduknya, ada masalah dia. Sehingga dia bingung mensimulasi warganya, masyarakatnya seperti Singapura juga begitu. Jadi disimulasi kalau yang mau nikah dikasih subsidi dia, punya anak subsidi, berapa anak dikasih subsidi dia? Karena dia butuh ada pertumbuhan kelahiran. Kalau tidak bahaya 10 dan 20 tahun ke depan dia akan bahaya negara. Jadi dampaknya itu sama sistem masyarakat. Nah, orang tidak bisa melihat itu, tetapi kita sejawat kita berdoa Allah. Tidak boleh membangun pernikahan, membangun suami istri kecuali tanpa pernikahan.
Kalau ada anak tamzatnya dan sudah jelas semua. Itu di Islam. Itulah yang saya katakan tadi bahwa syaitan itu membungkus kejahatan-kejahatan dengan bungkusan yang indah. Dan orang tidak bisa. Itulah kemudian mengapa sulit bagi itu. Mengapa tidak sulit menjelaskan orang mengajar orang yang bisa ketakwaan? Kenapa? Karena syaitan itu membungkus bungkusan jahat dengan bungkusan bagus, tapi isinya racun. Jadi sehingga terasa sulit. Justru disitulah tantangan kita. Makanya kalau dakwah mengajar masyarakat tidak ada bekal kecuali satu keimanan bersama. Yang kedua sebetulnya istiqomah. Di dalam itu jelaskan ya waktu waktu yang batin orang munafik satu yang lain kalau hasilnya orang munafik yang munafik mungkar yang namanya makruh. Kalau orang munafik mencirinya pemerintah yang mungkar menghalangi yang makruh itu orang munafik. Sebaliknya kalau orang mukmin itu dia yang munafik makruh yang menahan mungkar, pemerintah yang baik mencegah yang buruk. Dan Imam Al-Qurtubi jelaskan cirinya orang mukmin sama munafik itu di sini. Kalau mukmin itu mesti dia mendukung kebaikan, jadi berupaya mencegah kejahatan. Itu orang mukmin. Tapi kalau orang munafik sebaliknya, mendukung kejahatan, jadi menghambat kebaikan. Itulah yang kemudian membuat sulit. Makanya tidak bisa kalau tidak mukmin, pokok tidak bisa. Yang kedua betul, sabar istiqomah, sabar istiqomah, mata. Untuk apa? Bongkar bungkusan setan ini. Kita bongkar kita bangun ini racun. Itu baru kemudian paham. Itu butuh proses. Dan memang kita sabar istiqomah. Dulu saya di masjid saya nyampaikan kerudung, saya nyampaikan orang baca. Waduh, sudah akhirnya banyak yang ini. Tapi sekarang sudah beda. Sekarang sudah beda. Kalau ada saluran mustahil di rumah itu. Dulu lama-lama ada surat. Itu ngaji opposite. Ya gimana mau semua ustaznya di situ istrinya tidak ada pakai kerudung. Semua imam ratib di situ istrinya tidak ada pakai kerudung. Makanya saya datang, saya sampaikan ramai betul. Tapi sekarang sudah. Bahkan sekarang kalau sudah ada masalah mesti dipanggil. Karena ada yang tidak bisa, ada mesti dipanggil. Ustaz tidak tahu tidak datang. Mesti. Jadi bahkan orang itu datang ke tempat saya titipkan anaknya, tidak ada diajari. Makanya itulah dakwah. Dan tantangan kita memang di sini. Jadi berat memang, tapi perlu berubah istiqomah, pahala besar. Mungkin itu. Terima alhamdulillah luar biasa apa yang beliau sampaikan dengan pertanyaan-pertanyaan disampaikan ke beliau semakin menambah jelas persoalan-persoalan yang kita hadapi. Bagaimana bahwa Islam itu menjadi solusi kehidupan. Ketika taat menjalankan syariat, ya syariat itu dibangun dari keimanan dan ketakwaan itu menyelesaikan persoalan. Tetapi ketika syariat itu dilanggar, menjadi masalah yang luar biasa. Sebagaimana tadi dijelaskan gambaran di negara Barat yang kebingungan ketika memahami tentang kehidupan, kesenangan hidup yang salah, sehingga akan menjadi punahnya generasi mereka. Dan kita dengan kehidupan kita, ketika kita ditata dengan syariat Islam, kita amalkan, setelah kita meyakini dengan ilmu yang telah kita peroleh, pasti tanpa keraguan akan mendatangkan kemaslahatan. Apapun syariat Islam itu adalah maslahat baik. Tidak ada keraguan dan tidak ada mendatangkan kemudaratan. Sementara syafaat tadi yang disampaikan juga, syafaat itu sebagai penolong, penyelamat ketika mungkin kita masih banyak lubang kekurangan dalam beribadah, akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah. Insyaallah demikian. Mari kita akhiri majelis pada pagi hari ini dengan berdoa kepada Allah, kepada Ustaz. Kita berdoakan agar kita dapat ilmu yang manfaat, istiqomah di jalan Allah, membawa kebaikan bagi keluarga kita dan masyarakat kita. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lil
muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat